ya Tuhan kita itu ya kayak bapaknya mereka berdua. Dia lihat anaknya pulang, Tuhan yang lari nyamperin, bukan kita yang lari, tapi Tuhan yang lari. Dan itu yang ngubah perspektif gue. Ketika pun itu gue ada di pekerjaan, di gereja, yang sebenarnya sometimes gue nuntut gereja itu harusnya gini loh, gereja ini harusnya itu loh. Tapi gimana sih kita ngelihat yang kita sama-sama manusia, ngelihat Tuhan ngelihat kita. Hai, nama gue Yuli dan ini cerita gue. Perkenalin, gue Yuli Simamora. Untuk background gue sekarang ini sibuk kerja aja, puji Tuhan, di sebuah perusahaan swasta, tepatnya di Jakarta Selatan. Background gue dari kalau keluarga, gue anak terakhir. Gue punya abang laki-laki dan sekarang tinggal satu orang tua, yaitu nyokap gue. Oke, mungkin di sini gue akan bagiin tentang perubahan perspektif gue, yang dimana dulu itu gue sempat berkomunitas dengan prinsip kalau lu salah, lu nggak layak. Kalau lu udah buat kesalahan, selamanya lu akan terus tetap salah. Kayak gitu sih. Jadi perubahan mindset gue yang seperti itu. Oke, jadi tadi yang gue bahas di awal, gue tumbuh di komunitas yang punya prinsip kalau lo salah, lo nggak layak, dan lo nggak akan pernah benar. Itu bertumbuh dengan seiring berjalannya waktu sampai gue dewasa. Dan kebetulan gue dulu sempat kuliah di jurusan psikologi, yang dimana itu juga buat gue belajar dimana ada respon, berarti ada stimulasi. Dan di situ gue punya pemikiran, oh begini ya yang katanya komunitas akan Kristus, tapi punya prinsip kalau lu salah, lu akan tetap salah. Tapi gue baca tentang kebenaran, kalau Tuhan itu sayang sama kita semua. Bahkan dia relain dirinya untuk mati buat kita semua. Sampai ada poin gue bilang gini sama Tuhan, Tuhan, gue pengen lihat lu tuh sebaik yang dibilang Alkitab gak sih? Lo sebaik yang sejarah tunjukkan gak sih? Sampai akhirnya di situ gue ngelakuin kenalan-kenakalan remaja pada umumnya. Sampai akhirnya ada di titik gue ngerasa sangat-sangat gak layak. Tapi di situ ternyata buat dia gue amat sangat layak sih, gitu. Oke, nggak jauh-jauh dari background gue akhirnya tumbuh dengan sifat judgment. Jadi ketika gue ngelihat orang A dengan perilaku yang sedemikian rupa, gue akan langsung judge, oh berarti karena dia begini nih, oh berarti dia ngelakuin hal ini kayak gini nih. Itu juga dipicu juga sama ilmu yang gue pelajari, yaitu psikologi. Tapi at the end, ternyata kebenaran itu nggak kayak gitu. Kebenaran itu juga yang buat gue lepas dengan perspektif yang salah gitu. Ketika yang tadi gue cerita, gue ngelakuin kesalahan-kesalahan pada umumnya, kesalahan remaja, itu tetap sebuah kesalahan.
dan akhirnya itu membuat nggak nyaman, bikin gue ke Tuhan itu ada gap. Karena sebenarnya kalau kita boleh kenal dan buka Alkitab, kita seharusnya nggak punya gap sama Tuhan, dan itu yang bikin gue kayak risih sendiri. Kebenarannya kalau Roh Tuhan itu ada di dalam kita, gimana ya? Jadi lu kayak ngerasa ada gap juga sama diri lo sebenarnya. Sampai akhirnya ada momen di tahun 2018, gue datang ke When Heaven Invade. Itu dari, gue tahu itu juga dari Muda, dan Muda juga banyak berpengaruh di proses gue untuk perubahan perspektif ini. Di When Heaven Invade itu gue tumbuh di komunitas bukan yang percaya dengan sebuah nubuatan atau sebuah kebetulan yang sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Sampai akhirnya gue bilang di situ sama Tuhan, Tuhan, kalau emang gue masih layak, gue pengen dong salah satu pastor yang isi acara di sini itu doain gue. Tapi sampai hari ketiga dan event itu berakhir, gak ada jawaban apa-apa. Meskipun di 3 hari itu banyak perkataan-perkataan dari teman-teman muda yang gak pernah deket sama gue, itu membangun jiwa gue. Sampai akhirnya hari ketiga, terakhir, udah ngelewatin setiap pembicara-pembicaranya, gue cuman, oke, berarti Tuhan kayaknya nggak ngomong nih. Sampai di ujung, ada salah satu tim dari pembicara bilang, makasih ya udah jadi anak perempuan yang baik. Dan itu gue kayak, oke, maksudnya apa nih Tuhan? Di situ dengan background gue bukan tumbuh dari sebuah komunitas yang percaya akan hal-hal demikian. Gue kayak, oke, itu kayak cuman gue pendem, gue bawa pulang ke rumah gue kayak coba renungin apa sih yang Tuhan maksud gitu loh, sebaik apa yang udah gue lakuin gitu loh. Perasaan gue gak ada baik-baiknya gitu loh. Sampai akhirnya itulah momen gue untuk bangun kembali hubungan gue sama Tuhan, dan itu termasuk salah satu titik terbesar buat hidup gue untuk balik lagi sama Tuhan. Oke, perspektif yang baru gue terima adalah nggak ada kita lari terlalu jauh, nggak ada yang namanya kalau lu salah, lu nggak bisa benar, nggak ada yang namanya terlalu jorok untuk pulang lagi ke rumah. Kayak yang kita tahu di Alkitab yang si sulung minta jatahnya, terus dia pergi buang-buang uangnya, terus dia takut untuk pulang, bahkan dia minta sama bapaknya, yaudah gue jadi pembantu aja. Tapi ya Tuhan kita itu ya kayak bapaknya mereka berdua, dia lihat anaknya pulang, Tuhan yang lari nyamperin, bukan kita yang lari, tapi Tuhan yang lari. Dan itu yang ngubah perspektif gue ketika pun itu gue ada di pekerjaan, di gereja yang sebenarnya sometimes gue nuntut gereja itu harusnya gini loh, gereja ini harusnya itu loh. Tapi gimana sih kita ngelihat yang kita sama-sama manusia, ngelihat Tuhan ngelihat kita, kayak kita juga ngelihat mereka, kayak gitu. Jadi cara pandang untuk melihat nggak ada yang terlalu salah di mata Tuhan, nggak ada yang terlalu jauh untuk lari pulang, kayak gitu. Menyikapinya itu salah satu hal yang sulit.
Karena tahu kebenaran berarti harusnya kita bisa melakukan. Tahu kebenaran berarti harus punya, setidaknya menjadi pantulan kasih Tuhan dimanapun kita ditaruh Tuhan. Yang bisa gue lakuin saat-saat ini adalah gue belum bisa mengasihi full sebagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Gue hanya berusaha untuk ketika gue nggak sanggup untuk mengasihi orang ini, gue bilang sama Tuhan, Tuhan, makasih buat perspektif yang baru, mampuin gue untuk bisa mengasihi, melihat bagaimana Tuhan melihat orang lain, baik itu di kantor, baik itu di jalanan, baik itu di rumah. Dan kebetulan gue yakin banget sih Tuhan merubah perspektif gue itu, karena itu yang sering gue temuin di realita kehidupan gue. Di kantor gue harus ketemu teman-teman yang nyebelin, teman-teman yang saling sikut. Di jalan gue harus ketemu pengendara motor yang ya begitu gitu loh di Jakarta. Dan termasuk juga di keluarga gitu, apalagi cuman bertiga, kadang suka beda isi kepala, beda penyampaian, cara menyampaikannya juga. Jadi ya berusaha untuk menyikapi dengan kasihnya Tuhan sih. Kasih yang Dia kasih ke gue. Tantangannya setiap, gue percaya cuman gini, selama kita hidup berarti itu prosesnya kita itu banyak tantangannya. Untuk tantangannya bisa terus nyalain api perspektif yang Tuhan kasih itu adalah gue harus bangun hubungan gitu. Bangun hubungan bukan yang sekedar jaga api, tapi memang bangun hubungan karena gue tahu ketika gue lepas dari sumber gue bukan apa-apa gitu. Jadi kayak dibilang gampang enggak, dibilang susah enggak, susah-susah banget. Susah ketika gue fight dengan diri gue sendiri, dengan pikiran gue sendiri kayak gitu. Jadi ya tantangannya gue harus menantang diri gue sendiri untuk sadar kembali buat bangun pola pikir yang Tuhan udah kasih kayak gitu. Yang jelas ada beberapa orang yang Tuhan tempatkan random di hidup gue. Ada Elia, Amos, dan Kaelsa. Dan juga tentunya nyokap sama abang gue. Untuk nyokap dan abang gue, thank you buat ngelatih gue dengan menguji perspektif yang Tuhan kasih ke gue. Karena menurut gue keluarga adalah tempat dimana pertama lu harus saling bergesekan. Ketika di situ lu bisa saling bergesekan terus mengampuni kembali, itu akan semakin matang. Dan ketika itu nggak bergesekan, hubungan akan jadi dingin. Dan menurut gue api itu juga bisa redup gitu. So I thank you banget buat mereka berdua. Terus buat Elia, Amos, Kaelsa, makasih
selalu dengar gue ngomong dengan setiap ketika ada perspektif baru boleh Tuhan kasih, gue tanya ke mereka siap untuk di situ. Ketika gue terintimidasi kembali, mereka ada di situ juga. Gue harap kita bisa terus tumbuh bareng-bareng. Nggak peduli kalian di mana, gue di mana. Lagi pandemik ini nggak bisa ketemu. Gue cuma mau bilang terima kasih dan gue sayang banget sama kalian gitu. Sebelum kita judge orang, coba kita balik lihat ke diri kita sendiri, sama lihat gimana kasihnya Tuhan buat kita. Yang gue percaya, Yesus mati buat semua orang. Dia mati buat semua orang, dia nunjukin kasihnya buat kita semua, dan kita nggak bisa hitung itu. Dia mati karena dia ngelihat kita itu begitu mulia dan berharga. Makanya dia kasih nyawanya buat kita semua. Dan kalau kamu bisa hidup sampai sekarang, berarti Tuhan percaya, Tuhan mau kamu bisa berubah lagi jadi jauh lebih baik. Karena setiap hidup, setiap hari yang baru Tuhan kasih, itu tandanya dia percaya lagi dan lagi sama kamu. Jadi jangan takut untuk pulang, jangan takut untuk jujur sama diri sendiri dan sama Tuhan gitu.